apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kayak hari ini kita ketemu lagi di kegiatan PKSN yang kedua. Hari ini Ibu tidak sendirian, Ibu ditemani oleh, silakan perkenalkan diri. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Niko. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki kegiatan BKSN yang kedua dan nanti akan kita ikuti secara bersama-sama ya. Oke. Terima kasih Pak Niko sudah hadir di sini. Sama-sama. Hari ini tema BKSN yang kedua adalah Yesus sahabat teman-teman yang kehilangan. Nah, Pak Niko, kita akan bercerita soal kehilangan. Siap. Mungkin dari Pak Niko sendiri, ada nggak sih cerita kehilangan yang menurut Pak Niko tuh itu berharga banget gitu? Pastinya ada. Apa tuh? Yang paling merasa kehilangan itu tentu ketika kita kehilangan orang yang paling kita sayangi. Wah, kehilangan siapa Ya, tuh? sebenarnya saya banyak kehilangan, tetapi yang paling saya ingat, yang paling berkesan sampai saat ini adalah kehilangan orang tua, ayah. Oke. Pak Niko sudah bercerita bahwa kehilangan terbesar yang dialami Pak Niko adalah kehilangan orang tuanya. Kita ikut mendoakan ya teman-teman ya. Semoga orang tuanya Pak Niko itu bisa hidup dengan tenang bersama dengan Tuhan di surga. Amin ya. Nah, bagaimana dengan kamu di rumah? Apakah kamu pernah nih kehilangan sesuatu yang berharga? Apakah kamu pernah kehilangan, misalnya kamu kehilangan pensil kamu yang paling bagus, yang paling mahal, hilang ya di sekolah, terselip di mana, entah di mana ya Pak ya? Kehilangan mainan. Kehilangan mainan atau kehilangan apapun. Kamu punya hewan peliharaan lalu mati, kamu sedih sekali. Coba kamu komen ya di bawah, pernahkah kamu merasa kehilangan? Baik, sebelum kita melanjutkan BKSN hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Alvin. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai PKSN ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami ucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama hidup kami. Terima kasih Kau sudah memberikan kami orang tua yang selalu menyayangi kami. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan PKSN pada hari ini. Semoga kami bisa mendengar dan memahami pesan yang Kau sampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini. Kami percayakan semua kegiatan kami di hari ini berjalan dengan lancar hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah selesai doa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk bacaan kali ini akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Visia. Selamat pagi, hari ini aku akan membacakan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mengikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan juga Lazarus. Namun setelah didengarnya
bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini? Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya." Dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kuburnya. Betania terletak dekat dengan Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang-orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Mereka bersedih dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit," kata Marta kepadanya. "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia ini." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria sudah bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia?"
kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyukurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pula. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang yang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama-sama mengenai firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita Fisya, yaitu mengenai kisah kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit perenungan mengenai kisah kebangkitan Lazarus ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ola. Nah, Ola, kira-kira apa sih yang dapat kita renungkan dari kisah kebangkitan Lazarus ini dalam kehidupan kita? Oke, anak-anak di rumah, dari kisah Lazarus yang dibangkitkan, sama seperti kisah kita juga pernah merasa kehilangan dari benda yang paling kita sayangi, kehilangan hewan peliharaan mungkin ya, ataupun seperti Pak Niko, kehilangan keluarga, orang tua yang paling disayang. Kita semua pasti sayang dengan keluarga kita ya. Lalu Pak Niko punya pengalaman kehilangan keluarganya, orang tuanya yang harus dipanggil oleh Tuhan. Nah, sama seperti kita semua pasti pernah kehilangan. Tapi kita di sini belajar tetap untuk percaya pada Tuhan bahwa kehilangan yang kita alami ini adalah sebuah kekuatan baru yang harus kita dalami, yang harus kita maknai. Walaupun kita kehilangan, kita masih punya orang-orang yang sayang dengan kita di sekitar kita. Walaupun kita kehilangan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik juga untuk kita sebagai penggantinya apa yang sudah hilang dari diri kita. Begitu Pak Niko. Berarti Tuhan sangat baik ya kepada kita. Sekali. Di tengah-tengah kita dalam penderitaan, dalam musibah, tapi Tuhan masih tetap memberikan perhatian, memberikan solusi kepada kita, mengirimkan orang-orang yang peduli dengan kita, orang yang sayang dengan kita, sehingga kita bisa melupakan setiap Permasalahan. Ya, betul, permasalahan dalam kehidupan. Nah, teman-teman ingat ya, saat kita merasa kehilangan, jangan pernah terpuruk dan sedih dalam waktu yang lama. Coba ceritakan dengan teman kita, orang tua kita, supaya apa? Supaya kita tidak merasa sedih terus-terusan, tidak mau belajar, tidak mau sekolah, ya Pak Niko ya, tidak mau apa-apa, makan juga tidak mau, dan akhirnya sakit. Gitu
ya. Jadi ingat pesannya hari ini adalah kita harus tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita yang terbaik. Amin. Amin. Teman-teman semua, kegiatan BKSN kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Mari Pak Niko, anak-anak semua kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini, hari yang indah kami bisa mendengarkan sabdamu lewat bacaan kitab suci tentang Lazarus yang dibangkitkan. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang telah diberikan, dan kami mohon semoga Tuhan selalu memberkati kegiatan kami dari hari ini dan hari seterusnya. Doa ini kami sampaikan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Niko sudah juga hadir di sini menemani kita ya teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.